Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Hari ini kakak akan kembali membahas soal fisika, yaitu mengenai listrik dinamis. Nah, kali ini rangkaian kita bahas adalah rangkaian campuran. Rangkaian campuran ini terdiri dari 3 buah hambatan yang diserikan, kemudian 2 hambatan yang diserikan juga, kemudian dari hambatan yang diserikan tersebut diparalelkan. Pada rangkaian di samping ini tentukan yang pertama atau A, kuat arus listrik yang melalui hambatan R1. Yang B, beda potensial di ujung-ujung hambatan R4. Yang C, daya disipasi pada hambatan R3. Yang keempat, energi total yang dirubah dalam bentuk kalor pada rangkaian di atas selama 1 menit. Maaf, ini soalnya sedikit terpotong. Nah, itu selama 1 menit ya. Nah, kita cek and recheck lagi apa yang ada di rangkaian ini. Pada rangkaian seri di atas, R1, R2, R3 masing-masingnya bernilai 20 ohm. Dan hambatan di bawah atau seri yang di bawah, R4 dan R5 bernilai 15 ohm pada masing-masingnya. Nah, sumber tegangan yang diberikan pada rangkaian ini adalah sebesar 6 volt. Nah, selanjutnya yaitu mari kita bahas soal ini. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama, tentu kita cari dulu yang namanya R total, I total. Nah, V totalnya sudah kita ketahui bahwa sebesar 6 volt. Nah, berikutnya kita gambarkan terlebih dahulu bagaimana rangkaian ini menjadi sederhana atau memudahkan kita untuk mencari. Nah, kita anggap yang gambar pertama ini adalah gambar 1. Nah, selanjutnya kita akan menggambar gambaran keduanya, bagaimana bentuknya. Berarti gambarnya seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya juga seperti ini nanti. Nah, ini merupakan sumber tegangannya. Nah, untuk gambar ketiga berarti dia ternyata setelah R1 dan kita namakan ini dengan RS1 yang di atas dan yang di bawah dengan RS2. Dan rangkaian ketiga yang dapat kita sederhanakan adalah rangkaian paralel yang kita serikan, sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, ini kita namakan dengan R total, dan di sini terdapat V total, nanti I-nya adalah I total. Nah, untuk mencari bagaimana R atau hambatan total yang kita cari, nah di sini yang dapat kita cari adalah R total dan I total. Nah, R total bagaimana caranya? Adalah dengan cara untuk gambar yang pertama ini atau RS1 kita gunakan pertambahan, yaitu sebesar R1 ditambah R2 ditambah dengan R3, di mana masing-masing R1, R2, dan R3 ini sebesar 20 ohm. 20 ohm ditambah 20 ohm ditambah juga dengan 20 ohm, maka hasilnya adalah 60 ohm. Nah, ini baru RS1. Nah, selanjutnya kita bikin RS2 atau ini bagian seri di bawah, dimana masing-masing R4 dan R5 itu adalah 15 ohm. Dimana yang kita tambahkan di sini adalah R4 ditambah dengan R5, dimana R4 dan R5 ini adalah sebesar 15 ohm. Nah, hasil akhirnya berarti adalah 30 ohm. Nah, bagaimana selanjutnya pada bagian yang ketiga ini, yaitu kita mencari yang namanya R total ini. R total ini karena dia paralel, berarti kita seperkan R total atau R paralel sama dengan
1/60 atau ini 1/60 ini adalah merupakan RS1 sama dengan RS1 ditambah dengan 1/RS2. 1/RS2 ini adalah senilai 30 ohm. Nah, langsung kita tambahkan, kita seperkan, terdapat 60 bagi 60 sama dengan 1. Nah, 60 bagi 30 sama dengan 2, sehingga RP kita adalah 3/60. Nah, selanjutnya RP kita atau sama dengan R total. R total ini sama dengan 60/30 atau per 3, 60/3, sehingga nilainya adalah 20 ohm. Nah, selanjutnya karena kita telah menemukan R totalnya, maka kita dapat mencari I total. I total ini sama dengan V total dibagi dengan R total. R total kita sudah ditemukan tadi bahwa sebesar 6 volt dan R total kita adalah sebesar 20 volt. Maka untuk I total kita sama dengan 0,3 ampere. Yang pertanyaan pertama yaitu kuat arus listrik yang melalui hambatan R1. Ingat bahwa R1 ini merupakan bagian dari RS1. Nah, RS1 merupakan paralel dari RT. Nah, kita ingat bahwa yang perlu kita ingat pada paralel itu V total sama dengan V1 sama dengan V2. Tetapi I total tidak sama dengan I1 tidak sama dengan I2, sehingga I total itu merupakan I1 dan ditambah dengan I2. Nah, kalau seri bagaimana? Kalau seri itu V totalnya tidak sama dengan V1, tidak sama dengan V2, sehingga V totalnya itu sama dengan V1 ditambah dengan V2. Nah, I total pada seri sama dengan I1 sama dengan I2. Artinya di sini pada paralel yang sama itu tegangannya. Bagaimanapun bentuk paralelnya, maka setiap hambatan itu memiliki tegangan sama. Namun pada paralel ini I total tidak sama dengan I1 dan I2. Maka I total pada paralel ini ditambahkan, atau sama saja bahwa rangkaian paralel ini merupakan rangkaian pembagi tegangan, sehingga tegangan pada setiap hambatan itu sama. Nah, pada seri yang sama itu adalah arus, sehingga rangkaian seri ini disebut juga dengan pembagi arus, rangkaian pembagi arus. Jadi setiap hambatan yang dilalui hambatan pada rangkaian seri mengalir arus yang sama besar. Namun berbeda, setiap hambatan pada rangkaian seri itu memiliki tegangan yang berbeda, sehingga kita dapat menemukan seperti R tadi. Rumus VT adalah V1 untuk mencari I total ini adalah menggunakan rumus persamaan V total per R total, di mana I1 ini adalah V1 per R1 ditambah dengan V2 per R2. Dimana kita ketahui tadi bahwa VT sama dengan V1 sama dengan V2, sehingga kita dapat menyamakan VT sama dengan RT sama dengan VT dikalikan dengan 1/R1 ditambah dengan 1/R2. Nah, karena VT ini sama, sehingga R total pada paralel sama dengan R1 ditambah 1/R2. Nah, begitulah mencari hambatan pada paralel. Nah, bagaimana dengan seri?
Nah, pada seri ini yang tidak sama itulah tegangan. Sehingga tegangan ini untuk mencarinya rumusnya adalah I total dikali dengan R total sama dengan I1 dikali R1 tambah I2 ditambah dengan dikali dengan R2. Nah, di mana I1 I total tadi sama dengan I1 sama dengan I2, sehingga I total dikali R total ini sama dengan I total dikalikan dengan R1 ditambah R2, sehingga R total pada rangkaian seri ini sama dengan R1 ditambah dengan R2, di mana I total sama di antara kiri dan persamaan di kanan. Sehingga untuk mencari hambatan pada seri ini, rangkaian seri, maka digunakan RT sama dengan R1 dan ditambah R2, dan pada rangkaian paralel support RT sama dengan support R1 tambah support R2. Nah, selanjutnya kita mencari pertanyaan yang pertama, dimana yang ditanyakan adalah IR1. Nah, untuk IR1 ini kita perlu mencari tegangan pada arus pada RS1. Karena pada gambar ini ini merupakan paralel, sehingga arus yang mengalir antara RS1 dan RS2 itu berbeda. Nah, tegangannya sama dengan sama dengan V total, karena V total ini melewati rangkaian paralel, sehingga tegangan pada RS1 dan tegangan pada RS2 itu sama. Yang berbeda adalah arusnya, sehingga kita perlu mencari IRS1. Nah, bagaimana kita mencarinya? Itu dengan cara V total dibagi dengan RS1. Nah, V total tadi kita ketahui bahwa sebesar 6 volt. Nah, bagaimana dengan RS1? RS1 bernilai sebesar 60 ohm. Sehingga IRS1 sama dengan 0,1 ampere. Nah, untuk menguji apakah ini benar, IRS1 ini benar 0,1 ampere, maka kita perlu mencari IRS2. IRS2 ini V total dibagi dengan RS2 sebesar 6 volt dibagi dengan 30 ohm, sehingga nilai IRS2 sama dengan 0,2 ampere. Nah, jumlah atau total dari kedua RS1 dan RS2 ini bila ditambahkan akan menjadi 0,3 ampere. Nah, ternyata kita betul, karena 0,3 ampere ini merupakan I total yang kita dapatkan pada sebelumnya. Nah, karena RS itu seri, dimana seri ini I-nya adalah sama, sehingga kita dapat menentukan I pada R1 sama dengan I pada RS1, yaitu sebesar 0,1 ampere. Nah, pertanyaan kedua yaitu beda potensial di ujung-ujung hambatan R4. Nah, R4 kita ketahui dia berada di rangkaian seri di bawah, yaitu termasuk pada RS2. Nah, karena kita ketahui tadi bahwa tegangan yang melalui rangkaian paralel ini sama, nah kita akan mencari IRS2 ini. Nah, pada halaman ini kita juga telah menemukan IRS2 sebesar 0,2 ampere. Nah, karena kita telah menemukan IRS2 sebesar 0,2 ampere, maka kita dapat menentukan tegangan yang melalui hambatan R4, yaitu dengan persamaan IRS2 dikalikan dengan
R4, di mana IRS2 ini sebesar 0,2 ampere dikalikan dengan R4 sebesar 15 ohm. Maka kita kalikan di sini sebesar 15 ohm. Sehingga hasil dari 0,2 dikali 15 ohm sama dengan 3 volt. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu daya disipasi pada hambatan R3. Ingat, R3 ini merupakan bagian dari RS1. Nah, pada RS1 ini kita telah menemukan tadi bahwa I-nya pada yang ketiga di sini kita buat ya. Nah, yang ketiga ini kita mengetahui tadi bahwa IRS1 sebesar 0,1 ampere. Ingat bahwa IRS1 ini merupakan R1, R2. Maksudnya di sini adalah pada IRS1 ini I pada R1, I pada R2, I pada R3 itu sama sebesar 0,1 ampere. Nah, untuk mencari daya disipasinya kita menggunakan persamaan I kuadrat kali R. Nah, I kuadrat I-nya yaitu sebesar 0,1 ampere dikuadratkan dikalikan dengan R yang ditanya yaitu R3. R3 ini adalah 20 ohm. Nah, kita kalikan dengan 20 ohm sehingga 0,1 dikali 0,1 sama dengan 0,01 dikali dengan 20 ohm sehingga hasilnya sama dengan 0,2 watt. Nah, masuk kita pertanyaan keempat atau D, yaitu energi total yang dirubah dalam bentuk kalor pada rangkaian ya. Pada rangkaian di atas selama 1 menit. Kita buat dulu rangkaiannya adalah R total. Hambatan digunakan adalah hambatan R total yaitu sebesar 20 ohm. Apakah betul 20 ohm? Maka kita cek ulang. Di sini R total kita adalah sebesar 20 ohm. 20 ohm. Nah, kita benar. Sebenarnya R total kita adalah 20 ohm. Selanjutnya disebutkan tadi bahwa waktunya adalah 1 menit. 1 menit berarti sama dengan 60 sekon. Nah, 60 sekon. Nah, selanjutnya adalah persamaan energi. Persamaan energi ini adalah I kuadrat dikali R dikali T. Di mana I tadi digunakan di sini adalah I total. I total kita sama dengan 0,3 dikuadratkan R total kita sebesar 20 ohm dan T kita atau waktu kita adalah sebesar 60 sekon. Nah, kali ini kita dapat mengalikannya 0,3 dikali 0,3 dikali 20 dikali 60 sama dengan 108 joule. Nah, begitulah hasil dari pertanyaan-pertanyaan dari soal yang rangkaian campuran ini. Nah, semoga adik dapat memahami tulisan ini dan silakan dicek ulang apakah hasil perkalian ini benar dan jika salah mohon perbaiki. Tapi jalan cara mencarinya sudah benar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.